waktu yang singkat. Jadi kalau ada pasien yang saya berikan obat di bawah lidah sebagai anti nyeri dada, alasannya satu, saya sudah tahu pembuluh darahnya memang memerlukan obat itu. Jadi artinya tidak untuk semua orang. Kedua, saya akan berpesan sebelum dipakai, ukur dulu tensinya. Kalau tensinya di bawah 100, nggak boleh. Nanti langsung hilang. Ya. Nah, terus satu lagi yang saya temukan kalau di kasus-kasus emergensi yang kena serangan jantung, nah, terus saya berencana akan memberikan obat di bawah lidah, itu saya tanya dulu, Pak, kapan Bapak terakhir minum obat kuat? Ya, itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena itu udah lebih dari 36 jam. Ya, jadi ini untuk sering konsumsi. Ya, bukan yang kalau yang sering konsumsi suatu saat kena serangan jantung jangan lupa ngaku. Dok, saya baru kemarin minum obat kuat. Nanti takutnya dokternya main ngasih, udah bablas ya. Nah, termasuk juga untuk para dokter yang hadir di sini, jangan lupa anamnesis itu. Ya, kalau kita membuat decision, memutuskan untuk memberikan obat tersebut, maka harus waspada. Karena susah lah. Jadi biasanya pasien yang sudah mendapat terapi dari dokter untuk diberikan obat di bawah lidah, dia ngasih tahu ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, nih kalau mau ini pakai ini, nanti begitu sakit. Padahal belum tentu temannya itu perlu. Ya, salah-salah nanti bisa celaka. Oke, itu. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat narasumber kita, Dr. Evelyn Setiabudi, spesialis jantung, penyakit dalam jantung. Baik, untuk selanjutnya waktu juga lah yang terbatas ya. Kita mungkin masih banyak pertanyaan, mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa dan topik-topik jantung tentunya ya sekali lagi ya jangan di jantung ya gitu ya. Jangan ditunda-tunda lagi, mesti kita aware sama jantung kita. Semakin tinggi usia, semakin ada faktor resiko ya. Nggak bisa disalahin nambah usia ya dok ya. Lingkar perut masih bisa dirubah. Baik, selanjutnya kita masuk di penghujung acara. Nah, inilah yang juga kita tunggu-tunggu adalah kita akan memberikan voucher ini ya. Voucher yang pertama untuk yang juga di online ya, kita mulai dengan yang di online ya, kita batasi yang di online ya. Silakan teman-teman sudah ready. Ini ada 3 pertanyaan 1 voucher ya, 3 pertanyaan berhadiah ya. Berhadiah ya, 1 pertanyaan berhadiah 100.000, 3 pertanyaan masing-masing 100.000 ya 300.000, dan berikutnya ada voucher nantinya 1 dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin dokter bisa kasih dok, nanti pertanyaan baik dok di penghujungnya paling terakhir nanti untuk yang di online atau yang di offline. 1 aja dok untuk penanya terbaik nanti. Jadi sekarang ini untuk voucher dari pertanyaan dok dari dokter, silakan dok. Ya, ini berhadiah 100.000, silakan dok. Buat yang di online, tolong ya untuk yang online. Jadi pertanyaannya sederhana saja. Apakah kopi dapat menyehatkan jantung? Ya, jawabannya silakan ya atau tidak. Di online ya, nanti yang jawab benar tercepat.
Ya, langsung nyambung dok. Yang di online Untuk Bapak Ahmad Rifai, dok, yang di luar resen. bisa langsung komunikasi. Ya, menjawab. Bisa? Tadi konfirmnya bisa. Sekarang masih bisa? Sudah. Itu yang pertama kan Pak Ahmad Rifai ya. Pak Ahmad Rifai itu jawabnya ya atau tidak? Jawabannya ya. Oke. Jadi selamat buat Pak Ahmad ya, bahwa itu betul ya. Oke, berikan tepuk tangan. Kopi bisa menyehatkan jantung. Tapi sebentar sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan wawasan dulu mengenai kopi yang seperti apa yang menyehatkan jantung ya. Nah, jadi ini secara singkat saya mau sampaikan bahwa kopi itu mengandung kafein. Ya, kafein itu yang bagus untuk kesehatan jantung ada di kisaran 300 mg per hari. Ya. Jadi 300 mg kafein per hari itu bagus untuk kesehatan jantung. Seperti apa 300 mg? Kalau kita pakai kopi saset, Nescafe misalnya, ya saya sebutkan ini supaya jelas ya. Nescafe saset yang bentuknya begini, ya, sehari itu 4 kita hanya melihat kafeinnya. Artinya tidak ada pengaruh masalah mau pakai gula, mau pakai susu, apapun, kecuali kalau yang bersangkutan punya diabetes, berarti nggak boleh pakai gula. Punya kolesterol tinggi, jangan pakai susu, gitu kan? Ya. Tapi, nah, ini adalah berita baik untuk pecandu kopi. Kalau sekiranya hanya sanggup 1 gelas per hari, sangat dianjurkan untuk tidak minum kopi. Karena kalau hanya 1 gelas per hari, efek samping buruk dari kopi akan muncul. Salah satunya hipertensi. Ya. Nah, bagi yang tidak suka kopi, tidak usah berkecil hati. Karena kopi bukan satu-satunya cara untuk hidup sehat. Ya. Nah, sekarang untuk yang peminum kopi, nih ya, 3-5 Bu. 3-5. Ya, minum. Yo, wow. Nah, satu lagi tersedia di meja kita. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ini penting ya. Bahwa kafein itu mengikat kalsium. Nah, jadi hindari minum kopi setelah makan. Ya, kopi itu hanya boleh diminum 1 jam setelah makan. Karena kalau minum kopi setelah makan, kalsium yang ada di dalam makanan kita habis diikat oleh kopi. Sehingga jangan heran kalau ada yang usianya baru 50 tahun, giginya sudah ompong, yang tersisa hitam-hitam. Hitamnya karena rokok, ompongnya karena kopi. Ya, jadi ini saya minum kopi, tapi saya minum kopi dengan program. Caranya gimana?
ya itu saya konsumsi double espresso sama dengan 1 jam setelah makan siang saya konsumsi americano tapi 1 shot. Tidak ada minum kopi setelah jam 14 karena bisa mengganggu pola tidur itu. Jadi pencerahan. Baik, ini sama admin ya Pak Rifai ya. Teman-teman dihubungi ya Pak Rifai. Ya di mana Pak Rifai tadi? Posisi di mana? Di Jakarta apa di luar? Belum tahu. Posisi Pak Rifai sedang dikomunikasikan baik dengan panitia. Dilamakan Pak. Pertanyaan kedua dok, yang online masih. Yang kedua. Ya, silakan dok. Pertanyaan kedua untuk yang online. Tolong sebutkan undang-undang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan jam kerja 40 jam per minggu. Waduh, ini tentu teman-teman dari Balai atau dari Disnaker di online. Yang benar pertama. Ya, silakan teman-teman yang di online sebutkan nama yang berhubungan dengan jam kerja. Mungkin untuk yang sudah menjawab tidak bisa menjawab lagi untuk teman-teman ya, yang lain. Yang jawab. Tidak ada. Ya, silakan. Bisa langsung. Itu yang sudah menjawab masih salah itu. Itu masih jawab yang tahun 2013. Kita pilih yang berizin aja ya dok. Oke, itu sudah ada yang benar. Ibu Dwi Ayu. Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu namanya Cipta Kerja. Nah, itu Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang ditanya undang-undang soalnya bukan peraturan menteri ya. Ya, undang-undang. Baik, Ibu siapa? Ibu Dwi Ayu. Baik, silakan dikomunikasikan ya kepada teman-teman yang admin. Berikutnya pertanyaan ketiga untuk hadiah yang sama Rp100.000. Itu izin dok, saya mau nanyakan ngecek juga nih sama yang di online. Apa sih faktor resiko penyakit jantung koroner tadi dok ya? Apa saja faktor risikonya sebutkan? Minimal 4. Silahkan. Online ya. Ya. Izin dok, ini mungkin untuk on mic ya, untuk tim, untuk yang online. Masih online ya, masih online. Mungkin untuk Bapak Teguh Septo bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Tapi ada lagi yang lain yang sudah menjawab pun nggak apa-apa. Kalau sudah punya referensinya silakan. Kita tunggu. Ini yang terakhir. Kalau tidak, saya akan lemparkan pertanyaan voucher ini kepada mungkin pertanyaannya lain ya. Ada lagi untuk Bapak atau Ibu Ucu. Ibu ya, Ibu Ucu ya. Ya. Langsung saja Bu, langsung saja. Baik, terima kasih. Akibat tidur mengorok itu biasanya karena disebabkan asupan oksigen di dalam otak kurang bagus, kemudian badannya cenderung gemuk, kemudian nanti dia kalau bangun tidur badannya kurang fit, pokoknya dia kurang oksigen utamanya Pak. Oke, angkat sama dokternya dan dinyatakan benar ya. Tepuk tangan buat Pak Ucu, pendapat hadiah voucher MCU dari Rumah Sakit Jantung Jakarta ya. Pak Ucu di mana posisi? Terima kasih Pak, di Jakarta Selatan Pak. Pak, soalnya. Terima kasih Pak. Di Oke, baik. Jantungnya Pak. Demikian untuk teman-teman yang dari online, kita pertanyaan sudah terjawab, semua hadiah sudah terbagi. Sekarang giliran yang offline nih dok. Giliran yang offline, ya ada 6 penanya. Ada ya untuk vouchernya ada 3 ya. 3 voucher ya. 2 voucher, satunya dibagi oleh penanya terbaik nanti diberikan. Ya, 2 voucher medical check up. Ya, silakan dokter dari 2 voucher medical check up. Ya, silakan. Jadi dari 6 penanya yang offline, ini ke-6-6-nya pertanyaannya bagus.
Oh, izin maaf dok, untuk penanya terbaik belakangan dok. Ini untuk mungkin ada apa namanya tadi dokter berikan pertanyaan. Berikutnya ya. Nanti penanya terbaik dua dok, ya. Hadiah voucher ya teman-teman sekalian. Oke. Pertanyaannya dari yang tadi saya sampaikan saja. Berapa jam aktivitas olahraga yang dianjurkan dalam 1 minggu? Yang mana ini ya? Ulang dok. Serentaknya sama dok. Saya takut ini nanti. Diulang lagi boleh dok yang lain. Lain soalnya ya? Ya yang lain soalnya. Tolong teman-teman yang di belakang coba di ini ya. Siapa yang duluan? Tadi sama tuh. Karena itu pertanyaan terlalu gampang, jadi yang ngacungnya banyak. Saya susah. Ya. Tanda angkat tangannya setelah pertanyaan selesai ya. Tadi ada yang belum selesai pertanyaan sudah begini gitu, udah disiapin. Baik, silakan dok. Ini pertanyaan susah nih. Jenis sepeda statis yang dianjurkan? Ya, ini duluan nih. Ya, ini. Ya, silakan. Ya, betul. Ya, oke. Diberikan vouchernya nanti. Pertanyaannya, berapa lama 2 macam obat pengencer darah harus dikonsumsi pada mereka yang dipasang stent jantung? Belakang? Pada atas mana? Mana dok? Yang duluan di situ. Oh sini, ya. Oke. Oh, salah. Yang belakang tadi? Yang ibu pakai jilbab? Ya. Yang pertama itu ketika terjadi serangan sampai dengan usia 45 itu 2 kali, maksudnya double 2 kali. Kemudian setelah itu dari usia 45 sampai dengan 70 1 kali. Masih salah. Salah. Siapa lagi? Coba. Siapa? Itu ibu yang depan. Yang depan, iya. Untuk setelah habis pemasangan jantung 2 tahun pertama. Masih salah. Masih salah. Itu yang Bapak yang baju putih ya? Iya. Untuk setelah pemasangan ring itu 1 tahun pertama 2 dosis, ya, sisanya 1 dosis sampai umur 70 tahun. Lengkap kali Pak. Bapak dokter ya? Bukan Pak. Bukan. Dokter ganteng ya. Pak siapa Pak? Pak Abrar dari Golden Jakarta. Pak Abrar. Ya oke, terima kasih. Nanti silakan ke depan ya Pak ya. Baik, sekarang penanya terbaik dok. Penanya terbaik ya. Sudah tadi ya yang semuanya. Tinggal penanya terbaik ya. Jadi Ini. pertama adalah bahwa ke-6-6-nya itu baik semua pertanyaannya. Terus prinsip tidak ada pertanyaan yang bodoh. Nah, jadi semua pertanyaan itu kita tidak boleh minder kalau mau tanya. Tapi kalau jawaban yang bodoh ada. Nah, jadi dari ke-6 ini saya harus memilih yang paling realistis. Nah, yang paling realistis dari ke-6 pertanyaan itu adalah yang tadi bertanya, kalau ada yang kena serangan jantung, saya harus bagaimana? Nah, itu yang ya. Baik. Kira-kira ada yang merasa bertanya itu? Iya Pak. Bapak ya? Ya dok ya, benar ya dok? Karena untuk yang tidak terpilih, tidak perlu kecil hati. Kenapa saya memilih pertanyaan itu? Karena kalau dilihat dari tampilannya, yang lain mendapat medical check up beliau. Ya Pak, usia berapa Pak?
Nah, tuh, usia 40 tapi badannya gede. Nah, ya. kebetulan laki-laki pula. Ya, Betul. Udah masih ada, Pak. Iya. Saya nanti dikasih apa gitu. Nah. Ya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Kita beri aplaus buat Dr. Edwin Setiabudi. Dan sekaligus untuk terakhir, yang mohon yang sudah mendapat tadi voucher, silakan maju ke depan dan kami minta Ibu Ninit dan Dr. Erwin untuk memberikan voucher yang telah didapatkan dari pertanyaan maupun penanya terbaik. Silakan rekan-rekan yang offline yang 3 tadi, silakan. Ya, silakan maju ke depan. Silakan langsung kita. Belah kiri kanan. Kanan aja lebih dulu. Ya. Silakan. Ya.